Sementara itu pemirsa Partai Gerindra berbicara peluang besar akan kembali mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Gerindra saat ini menjajaki berbagai kemungkinan koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Lantas bagaimana peluang Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Akankah Partai Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Partai Gerindra berbicara peluang besar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Gerindra bahkan memberi sinyal Prabowo akan diusung oleh PDI Perjuangan. Salah satu indikatornya adalah hubungan baik antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Politikus Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan pihaknya terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun dalam Pilpres 2024. Namun, ia tidak menampik saat ini Gerindra tengah menjalin komunikasi yang intens dengan PDI Perjuangan. Mulai dari grassroots, kemudian seluruh pimpinan Gerindra di DPP, semuanya bermufakat memang ingin mendorong kembali Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 nanti. Dan Pak Prabowo konsisten selalu menjawab bahwasannya beliau ingin terus berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi insya Allah apabila dipercaya oleh partai, kemudian dipercaya oleh banyak masyarakat, Pak Prabowo tentu ingin terus berkontribusi, bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo siap bekerja sama dengan siapapun, apalagi PDIP. Jadi kita bersyukur apabila kemudian bisa bekerja sama dengan PDIP, bisa bekerja sama dengan Ibu Megawati. Kita juga bersyukur apabila kemudian juga bisa bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Jadi Mbak Putri, Pak Prabowo tidak hanya tentu berkomunikasi dengan satu partai atau satu tokoh, tapi juga berkomunikasi dengan partai-partai yang lain, termasuk tentu yang intens terus terang kami harus sampaikan adalah PDIP pada saat ini. Sementara itu berdasarkan temuan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, tingkat elektabilitas Prabowo fluktuatif. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyatakan, saat ini pekerjaan rumah bagi Prabowo bukan lagi memperkenalkannya kepada publik, melainkan meningkatkan kesukaan publik terhadap sang Menteri Pertahanan. Februari dan di bulan April terjadi fluktuasi dari elektabilitas Pak Prabowo ya. Jadi di bulan Desember kita temukan elektabilitas Pak Prabowo itu berada di angka 24% kira-kira ya. Dan di bulan Februari elektabilitas beliau itu turun di 22%. Kemudian di bulan April, di survei kita bulan April, elektabilitas beliau naik sedikit lagi menjadi 23%. Memang ada fluktuasi dari ketidakstabilan dari tingkat elektabilitas Pak Prabowo. Kalau dari tingkat popularitas, tentu saja hampir seluruh orang Indonesia mengenal Pak Prabowo. Di survei yang kami lakukan, tingkat popularitas Pak Prabowo itu sudah hampir 100%, 98% gitu ya. Jadi 98% responden dari survei kita itu mengenal Pak Prabowo Subianto. Artinya ruang beliau untuk menaikkan popularitas itu sudah sangat sempit, 98% gitu ya. Nah, ini wajar karena beliau ini kan sudah 3 kali mengikuti kontestasi pemilu. Pertama 2009 sebagai cawapres Ibu Mega, 2014 sebagai capres berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa, 2019 maju kembali sebagai capres berpasangan dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno gitu ya. Jadi pemilih kita sudah sangat mengenal beliau. Nah, PR-nya adalah bukan semakin mengenalkan Pak Prabowo kepada pemilih publik gitu ya, tapi bagaimana orang yang sudah atau pemilih yang sudah mengenal Pak Prabowo ini menjadi lebih suka kepada beliau.
Pengamat politik Henry Satrio menyatakan sudah semestinya Prabowo Subianto menggunakan jiwa kebangsaannya untuk memberikan tiket pencapresan kepada orang lain agar rakyat Indonesia memiliki pilihan calon pemimpin yang baru. Prabowo ini sudah menggunakan biaya besar dari Indonesia untuk mendukung pencalonan beliau dan berkali-kali gagal. Jadi artinya sudah saatnya Pak Prabowo menggunakan jiwa kebangsaannya yang lain. Bukan memaksakan diri maju karena merasa paling tahu misalnya, atau merasa paling mampu dan pantas, tapi justru memberikan tiket itu kepada orang lain dari sejak dini. Sehingga apa? Indonesia punya pilihan yang baru. Punya pilihan yang baru, punya opsi-opsi baru, punya kesempatan baru untuk mengenal pemimpin yang lain. Kan berbuat kepada negeri ini banyak cara. Tidak harus dulu mencalonkan diri jadi presiden yang kita jadi menteri, kan? Tapi juga bisa mendorong orang lain dari saat ini untuk bisa menggunakan tiket dari Gerindra untuk maju sebagai capresan, Mbak Putri. Tapi yang jelas adalah saya mendorong sejak awal ya koalisi partai politik untuk segera mengumumkan calon presidennya, sehingga kami rakyat Indonesia tidak lagi terburu-buru dalam memilih calon presiden kami. Bagi para senior-senior bangsa yang sudah berkali-kali memberikan sudah berkali-kali mendapatkan kesempatan mencalonkan diri sebagai presiden, sudah berkali-kali menghabiskan uang untuk pencalonannya sebagai presiden, seada baiknya gantian lah. Gitu ya. Jangan Anda terus-menerus memaksakan diri sebagai calon presiden mentang-mentang Anda punya tiket partai politik. Henry pun mendorong partai-partai politik untuk mengumumkan calon presiden mereka lebih awal sehingga rakyat bisa memiliki waktu yang cukup untuk menentukan pilihan yang terbaik. Tim TV One mengabarkan.